Terima kasih buat kalian yang masih terus menantikan kesaksian saya yang kedua ini. Ini masih ada kaitannya dengan kesaksian saya yang pertama. Ini part kedua. Jadi waktu saya sampai di tempat itu di Jakarta, saya dibawa ke rumah dan saya diberikan satu kamar yang tidak ada pintunya. Jadi kamar itu hanya ada kasur dan bantal, tidak ada selimutnya. Jadi saya pakai handuk saya itu sebagai selimut di malam hari ketika saya kedinginan. Dan pada hari Minggu di hari yang ke-10 kami ke gereja bareng, dan pulangnya anak dan ibunya itu singgah ke toko untuk buka toko karena mereka punya toko, dan saya dan bapaknya itu pulang ke rumah untuk makan. Dan handphone saya taruh di kamar. Handphone saya bukan handphone canggih, hanya bisa terima telepon dan SMS. Dan waktu makan handphone saya itu berbunyi, tapi saya tidak angkat karena saya menghormati bapak yang lagi makan. Selesai makan, bapak berkata kepada saya, "Ayo kita ke toko." Saya bilang, "Iya, nanti saya nyusul." "Oh iya, saya duluan ya." Saya jawab, "Iya." Waktu dia pergi ke toko, saya masuk kamar dan saya baca pesan yang masuk dari ibu seperti ini, "Kalau tidur jangan lama-lama." Ibu berpikir saya lama balik ke toko karena saya tidur, padahal saya lagi makan dengan suaminya. Saya jawab, "Saya tidak tidur ibu, tapi saya lagi makan." "Ayo ke toko." Saya jawab, "Iya." Tapi pada saat itu saya bukan ke toko. Saya kemas semua pakaian saya ke dalam koper, dan pakaian mereka yang mereka kasih itu saya lipat, saya taruh di atas tempat tidur. Apa yang mereka kasih saya kembalikan ke mereka, dan saya kabur dari tempat itu. Jadi pada saat saya kabur, di situ ada menantunya yang lagi mandi. Saya cuma bilang sama dia, saya mau ke toko. Saya tutup pintunya dan saya tutup pintu gerbangnya dan saya kabur. Di tangan saya hanya ada uang 50.000. Saya tidak tahu harus kemana, kepada siapa. Karena ketika saya ke Jakarta, saya tidak punya keluarga di sana dan saya tidak punya saudara satupun di sana. Nantikan kesaksian ini di part ketiga. Tuhan Yesus memberkati.